Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan dan doa Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di kesempatan kali ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Semuanya Baik. Nas firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-12 yang berkata, "Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Amin. Nah saudaraku, saya tersenyum dan sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Ketika dulunya tuh ada sebuah iklan mengenai sari kulit manggis yang dijual sebagai antioksidan yang sangat baik bagi tubuh kita ya. Apakah Bapak Ibu Saudara ingat dengan iklan ini? Kadang-kadang kita lucu ya, kita membayangkan bagaimana kita tidak akan tersenyum karena manggis itu adalah baik kulit buah manggis. Dalam pikiran saya gini, kenapa saya nggak makan buah manggis itu dengan kulit-kulitnya aja kalau gitu ya, kalau berguna seperti itu. Buah manggis sekarang ada ekstraknya seperti itu ya. Ternyata bagian kulit manggis yang berwarna keunguan itu mengandung senyawa santon, saudaraku, santone seperti itu ya, dalam konsentrasi yang tinggi. Jadi santon ini memiliki sifat-sifat antioksidan. Artinya ia mengandung anti kanker, anti radang, dan antibakteri. Sehingga sangat baik dikonsumsi secara rutin untuk menjaga kesehatan dan mencegah munculnya beragam penyakit, diantaranya penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan kanker ya. Padahal dulunya saya berpikir bahwa kulitnya itu beracun atau berbahaya bagi kesehatan, ternyata berguna saudaraku ya. Nah penemuan lain yang juga mengejutkan ialah adanya chitosan ya, yang terdapat dalam kulit udang atau rajungan ya. Ya seperti kepiting itu ya, kulit udang atau rajungan seperti kepiting. Ternyata chitosan itu mempunyai khasiat yang luar biasa. Di antaranya adalah sebagai bahan pengawet makanan, meningkatkan daya tahan tubuh, penghambat pertumbuhan sel kanker lambung, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tingkat asam urat, dan mempercepat kesembuhan pada luka. Wow! Pada dunia kosmetika, chitosan dimanfaatkan sebagai pelembab, antioksidan, dan tabir surya. Itu sebabnya ada yang menganjurkan agar jika kita makan udang, makanlah sekalian dengan kulitnya. Ya kalau udang kecil sih nggak apa-apa saudara ya. Tapi kalau udang yang gede, udang galah ya, kemudian lobster ya, bagaimana ya rasa makan kulitnya ya. Pernah sih saya makan kulit yang udang galah saudara ya. Asal jangan yang dekat kepalanya itu keras banget ya. Nah dengan kemajuan teknologi, semakin lama semakin banyak yang bisa diketahui oleh manusia ya. Contohnya seperti kulit manggis dan kulit udang yang dulunya tuh dibuang, ternyata sekarang sangat berguna bagi manusia. Ini baru 2 contoh aja saudara ya. Dan masih ada begitu banyak lagi contoh penemuan-penemuan manusia di zaman sekarang yang kita dulu anggap tidak berguna, sekarang ternyata banyak gunanya. Semuanya ini membuktikan bahwa apa yang Tuhan telah ciptakan pada mulanya itu memang sungguh baik adanya. Itu sebabnya kita yang tadinya tersenyum memakan buah manggis, sekarang kita belajar untuk mengucap syukur. Karena memang Tuhan itu luar biasa. Ia maha kuasa, penuh hikmat. Dan hikmatnya itu tak sanggup dipahami oleh manusia. Apa yang diciptakan oleh Tuhan, sungguh semuanya itu baik saudaraku. Jadi hal yang bisa kita pelajari lewat renungan ini ialah dari penemuan-penemuan di atas, semuanya itu mendatangkan jawaban bagi persoalan kita. Jadi sebenarnya semua jawaban atas masalah kita itu sebenarnya ada di sekitar kita. Kita tinggal berusaha untuk menemukan dan mengambilnya. Semakin kita berusaha, semakin jalan akan dibukakan, ditunjukkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan menunjukkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita hanya perlu berusaha sambil berdoa. Jika kita merasa kekurangan hikmat, kita meminta hikmat kepada Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan kiranya menunjukkan juga jawaban
bagi persoalan saudara yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin persoalan saudara adalah persoalan di dalam rumah tangga, di dalam tempat kerja, di dalam usaha. Belajarlah memohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Dan kami percaya jawaban Tuhan itu ada dekat dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau menunjukkan ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa di sekitar kami, Tuhan. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa segala ciptaan-Mu yang Kau pandang baik dan mulia itu memang betul-betul baik dan mulia dan bermanfaat dalam hidup kami. Kami juga berdoa, Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, baik kami yang sedang menempuh pendidikan di sekolah, tempat kami kuliah, demikian juga kami yang sedang bekerja, yang akan nantinya berangkat bekerja ke kantor, ke tempat di mana kami bekerja, ke perusahaan dan sebagainya. Tuhan, kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan, untuk memberikan kami hikmat, terkhusus bagi kami yang sedang mengalami suatu pergumulan yang rumit di tempat di mana kami bekerja, Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa, kami mohon hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa bekerja dengan lebih efektif dan kami bisa menyelesaikan setiap permasalahan kami dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga rumah tangga Kristen, berkati ibu-ibu rumah tangga yang sedang mengelola rumah tangganya dengan baik Tuhan, supaya bisa membesarkan dan mendidik anaknya dengan penuh kasih dan melayani suami yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.